tanggal 17 Agustus 1945 dicetuskan sebagai kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi, para sekutu tidak menerima kemerdekaan Indonesia. Jauh dari ibu kota Batavia, terjadi sebuah pertempuran yang dilakukan rakyat Surabaya dan dikenal dengan sebutan Pertempuran 10 November. Kala kami meninggalkan tanah air pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa. Di suatu desa, di pagi yang cerah, masyarakat hidup dengan damai, menjalani aktivitas seperti biasa. Dan petani berjalan pulang, lalu berpapasan dengan salah seorang dari Belanda. Pada 19 September 1945, sekelompok Belanda di bawah pimpinan Mr. Plokman secara diam-diam mengibarkan bendera kebangsaan Belanda. Keesokan harinya, terjadi sebuah aksi heroik menuntut diturunkannya bendera tersebut. Dasar mereka tidak tahu diri. Kami ini bangsa merdeka. Ayo turunkan bendera busuk itu. Turunkan bendera busuk itu. Turunkan bendera busuk itu. Turunkan bendera busuk itu. Tenang, saya akan mencoba berbicara dengan mereka. Firman, Rahayu, silakan duduk. Ada apa yang ada di sini? Kami minta kau turunkan bendera dan dari sana juga. Atas dasar apa yang meminta saya? Presiden Soekarno telah memerintahkan agar bendera merah putih ditempatkan di seluruh wilayah Indonesia. Tidak bisa, kami tidak mengakui kalau itu punya negara. Merdeka, 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 merdeka. Hormat, gerak! Gerak, gerak! Merdeka, merdeka! Merdeka, merdeka! Merdeka, merdeka! Pada tanggal 25 Oktober 1945, pasukan Inggris dikirim sekutu ke Surabaya. Sampaikan kedatangan dan kehidupan Anda. Siap.
Komisi Gubernur atau Pasukan Rakyat dari mana? Silakan terima kasih. Mereka pun memulai perundingan. Dengan hangat, kesepakatan pun berhasil diraih kedua pihak. Di antaranya, Inggris berjanji bahwa mereka tidak terdapat angkatan perang Belanda menjamin keamanan membentuk biro kerjasama. Dan Inggris hanya akan melucuti senjata Jepang. Saya harap kalian sepakat. Mohon untuk berbagi janji. Baiklah. Terima kasih atas kerjasama yang baik. Dan keesokan harinya, perang pun tidak terhindarkan akibat Malabi melanggar janji. Serangan besar-besaran pun mulai dilancarkan dengan satu tekad. Tentara Inggris yang membantu Belanda harus dihalau dari Surabaya. Pada tanggal 30 Oktober pukul 11.30 siang, rombongan Jakarta tiba dan melakukan perundingan dengan Inggris, di antaranya Soekarno dan Muhammad Hatta. Perundingan pun berjalan cukup alot. Namun akhirnya mereka mencapai kata sepakat. Di antaranya, selebaran pamflet dianggap tidak sah dan diadakannya gencatan senjata. Hingga pada pukul 5 sore, tragedi fatal pun terjadi. Di Jembatan Merah dekat Gedung Bank Internasional, Jenderal Malabi tewas, dibunuh pejuang Indonesia yang tidak diketahui identitasnya. Kejadian tersebut menjadi sorotan tajam di kalangan negara-negara sekutu. Hingga akhirnya, kerajaan Inggris mengirim bala bantuan dan Mayor Jenderal Mansrek dijadikan sebagai komandan sekutu di Surabaya menggantikan Malabi. Pada 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum sebagai respon kemarahan atas terbunuhnya AWS Malabi. Wahai rakyat Indonesia, pemimpin dan para pemuda Indonesia, serahkan senjata kalian pada tempat-tempat yang sudah ditentukan, lalu menyerah dan angkat tangan sampai lambat-lambatnya pukul 6 pagi 10 November 1945. Jika tidak, kami akan menyerang kalian di darat, laut, dan udara. Setelah mendengar kabar ultimatum,
Pertemuan tokoh-tokoh Surabaya diadakan di kantor dinas Gubernur Suryo. Hadir dalam pertemuan itu Bung Tomo, Kiai Haji Hashim Asy'ari, serta tokoh TKR menolak ancaman pihak Inggris tersebut. Kita sudah sepakat bahwa Surabaya menolak ultimatum Inggris itu. Baiklah, saya akan persiapkan pasukan. Seluruh santri di Jawa Timur siap berjihad di jalan Allah. Mari kita satukan kekuatan untuk menghabisi mereka. Merdeka! 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 Para tokoh kemudian mempersiapkan perlawanan. Bung Tomo mengubarkan jiwa arek-arek Surabaya dengan pidatonya yang mengguncangkan. Pedoman kita hanyalah merdeka atau mati. Yakinlah saudara-saudara bahwa kemenangan ada di tangan kita. Sebab Allah selalu melindungi mana yang benar. Yakinlah saudara-saudara, Allah akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka! 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 Pada akhirnya pecahlah pertempuran 10 November karena pihak Indonesia tidak menghiraukan ultimatum. Mana senjatanya mana? Kami tidak akan menyerahkan Surabaya pada kalian. Lewati dul darah yang berapi-api ini. Kurang ajar. Surabaya akan kutaklukkan dalam tanganku dalam 3 hari. Serang! Pada mulanya, rakyat Surabaya berhasil menekan sekutu. Namun, karena menghadapi senjata canggih, rakyat Surabaya pun kewalahan. Akhirnya, Surabaya pun takluk dalam waktu 3 minggu. Pada tanggal 30 November 1945, sepanjang mata memandang, bergelimpangan mayat, ribuan orang terbujur kaku dan hangus. Sekutu harus membayar sangat mahal dalam penaklukan Surabaya ini. Ratusan ribu orang menderita dan harus meninggalkan Surabaya.